persiapan dunia pendidikan dalam menghadapi tahun ajaran baru di era new normal. Saya akan bahas bersama salah satu kepala sekolah di Kota Mojokerto. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Muti Jailani selaku Kepala Sekolah di SMP Mambaul Ihsan, Kepuncen, Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan terkait dengan menyongsong dan kita memasuki kondisi new normal atau new normal education. Maka di SMP Mambaul Ihsan ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait dengan kondisi tersebut. Yang pertama adalah kesiapan kita tentang bagaimana proses belajar mengajar yang akan dilakukan di SMP Mambaul Ihsan. Mengingat di Pondok Pesantren Mambaul Ihsan, kita kebetulan lembaga SMP-nya itu berada di Pondok Pesantren, maka ada dua tahapan yang akan kita lakukan. Tahap pertama, kebetulan santri atau anak didik kita akan berada di pondok itu pada tanggal 22 Juli 2020, sementara tahun ajaran baru 2020-2021 tanggal 13 Juli 2020, maka pembelajaran proses belajar mengajar di SMP Mambaul Ihsan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah model daring. Yang kedua, nanti pada saat santri atau anak peserta didik kita sudah ada di sekolahan, maka tentunya proses belajar mengajarnya secara tatap muka langsung. Sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, ada hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu tentang protokol kesehatan. Sebab dalam kondisi pandemi seperti ini, kita selaku lembaga di SMP Mambaul Ihsan tentu tidak mengenyampingkan tentang protokol kesehatan. Sebab itu adalah hal yang utama. Protokol kesehatan yang ada di SMP Mambaul Ihsan itu semua insya Allah sudah kita penuhi, mulai dari termogen, pengukur suhu, sampai pada wastafel atau tempat cuci tangan, kemudian ada masker dan seterusnya. Di SMP Mambaul Ihsan sudah kita penuhi. Oleh karena itu, pada saat nanti proses belajar mengajar, di samping itu juga pembuatan RPP yang satu lembar dan hasil dari pembelajarannya akan dilaporkan kepada pengawas pendidik yang ada di Diknas Kota Mojokerto. Demikian sementara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Kalau dibilang rindu sekolah, itu pasti. Karena apa? Sebagian kehidupan kita 24 jam sehari itu lebih baik kita habiskan tinggal di sekolah. Kehidupan kita lebih lama hidup di sekolah daripada di rumah. Meskipun kita sekolah hanya selama 10 jam, tapi 10 jam itu tidak kita gunakan untuk beristirahat seperti di rumah. Jika kita di rumah, kita hanya istirahat, mengerjakan PR, membantu orang tua. Tapi lebih banyak kehidupan di rumah kita itu hanya beristirahat, seperti tidur malam contohnya. Ya, banyak hal lah yang dirindukan di sekolah. Contohnya seperti teman-teman
pasti kita bakalan merindukan teman-teman. Kita rindu sama kehebohan di kelas, kita rindu sama guru-guru, kita rindu belajar di sekolah. Bahkan terkadang saya merasa bosan di rumah mendapatkan tugas sekolah secara daring. Itu sangat membosankan bagi saya, jujur. Di sekolah saya itu merindukan hal seperti dihukum contohnya, atau merindukan ketika kelas ini kita ramai, merindukan banyak hal yang saya rindukan di sekolah. Ya, kalau seandainya kita akan masuk sekolah lagi di era new normal ini, meskipun nanti kita masuk sekolah kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, saya mau, jujur saya mau 50-50 lah. Satu sisi saya mau kembali lagi ke sekolah dengan segala warna yang ada di sekolah. Sekolah memiliki banyak warna. Meskipun sekolah menyebalkan, aku tetap mencintai sekolahku. Karena apa? Karena di sana ada kenangan bersama kawan-kawanku. Saya Isna Maulidi Aulia, perwakilan dari KKN DR 2 kelompok 67 dari Kota Mojokerto melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.